Halo Pak, selamat malam. Malam. Baik, terima kasih karena sudah Eh, mau jalan. pasti dia bilang mau bentar siapa itu dia udah. Mengerti di kepala ya. Yes, nih. Satu, dua, tiga. Halo Pak, selamat malam. Malam juga. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi coaching pada saat ini. Sebelumnya itu saya ingin meminta izin untuk merekam sesi coaching kita pada saat ini. Jadi perekamannya itu akan saya gunakan sebagai kepentingan akademik, yaitu untuk praktikum. Dan perekamannya akan saya jaga kerahasiaannya dan tidak akan saya sebarluaskan. Apakah Bapak bersedia jika sesi ini saya rekam? Iya, saya bersedia. Baik, terima kasih. Sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Aris Trisusi Juru, mahasiswa psikologi Universitas Bosowa yang akan mendampingi Bapak selama proses coaching berlangsung. Saya ingin cross check kembali apakah sudah betul atas nama Bapak Indian. Iya, sudah betul. Usia 25 tahun. Iya. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini lumayan ramai karena banyak tamu yang datang, tapi masih bisa saya atasi. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Berarti hari ini Bapak cukup sibuk ya? Bisa dibilang seperti itu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, saya masih bisa atasi. Terima kasih karena di tengah kesibukan Bapak, Bapak masih bersedia mengikuti coaching saat ini. Sebelum mulai, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai coaching. Jadi coaching ini bertujuan bukan untuk menilai benar atau salah, bukan juga untuk mencari kesalahan Bapak. Jadi coaching ini bertujuan untuk membantu Bapak menentukan solusi maupun langkah-langkah terbaik berdasarkan pengalaman dan kemampuan yang Bapak miliki. Dan semua yang Bapak sampaikan selama sesi ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan praktikum. Durasinya sekitar 30 menit. Apakah Bapak bersedia mengikuti proses coaching hari ini? Iya, saya bersedia. Baik, terima kasih Pak. Supaya suasananya bisa lebih santai, boleh saya mengenal Bapak sedikit? Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai satpam? Membahas tentang berapa lama saya sudah menjadi satpam, kemungkinan sudah 7 tahun, karena setelah saya menyelesaikan pendidikan terakhir yaitu SMK, saya langsung melanjutkan untuk pendidikan menjadi seorang satpam. Wah, berarti Bapak sudah cukup lama bekerja. Iya, bisa dibilang seperti itu. Selama 7 tahun bekerja, tentunya Bapak sudah memiliki banyak pengalaman yang sudah Bapak jalani. Menurutnya Bapak, apa yang paling Bapak sukai dari pekerjaan Bapak saat ini? Saya senang karena pekerjaan ini membuat saya bisa menjaga keamanan dan membantu banyak orang. Misalnya membantu tamu yang kebingungan mencari suatu alamat, atau memastikan lingkungan tetap aman, karena itu sudah termasuk dari bagian tugas saya. Seperti itu. Jadi membantu orang lain itu menjadi satu hal yang membuat Bapak sehingga menikmati pekerjaan Bapak saat ini. Ya, betul sekali. Ketika
jika Bapak diminta untuk mendeskripsikan diri sebagai seorang satpam, menurut Bapak itu Bapak seperti apa? Membahas untuk mendeskripsikan diri, menurut saya seorangnya yang lumayan disiplin dan tetap berusaha untuk disiplin. Saya juga merasa bahwa saya orang yang bertanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan saya. Kalau ada tugas, sebisa mungkin langsung saya selesaikan saat itu juga. Seperti itu. Selain disiplin dan bertanggung jawab, menurut Bapak apa masih ada lagi kekuatan lain yang Bapak miliki? Selain disiplin dan bertanggung jawab, sudah pasti kita harus memiliki sikap yang cukup sabar. Apalagi melihat pekerjaan saya menjadi seorang satpam, sudah pasti sering bertemu banyak orang dan seperti yang kita tahu, setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih karena sudah mau berbagi. Dari cerita Bapak, saya dapat melihat bahwa Bapak memiliki banyak pengalaman dan juga Bapak itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap pekerjaan Bapak saat ini. Ya. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Bapak akhirnya ingin mengikuti sesi coaching saat ini? Alasan saya, beberapa minggu yang lalu atasan saya menyampaikan kalau saya memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi komandan Briguf atau Danruk. Selamat ya Pak. Bagaimana perasaannya Bapak ketika mendengar hal tersebut? Sudah pasti saya merasa senang karena saya dipercaya oleh atasan saya untuk mengikuti seleksi tersebut. Tetapi saya juga berpikir apakah saya bisa untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Seperti itu. Boleh Bapak ceritakan lebih lanjut apa yang membuat Bapak sehingga mulai merasa ragu terhadap diri Bapak sendiri? Karena seperti yang kita tahu, Danruk kan adalah seorang pemimpin dan tugasnya memimpin anggotanya. Selama ini saya hanya menjadi seorang anggota biasa. Saya belum pernah merasakan seperti apa sih rasanya menjadi seorang pemimpin begitu atau komandan seperti itu. Apa ada hal tertentu yang paling Bapak khawatirkan jika nanti benar-benar menjadi seorang Danruk? Membahas hal yang saya khawatirkan, saya takut jika suatu saat saya menjadi Danruk, teman-teman saya merasa tidak nyaman kalau saya memberikan arahan, karena kami telah menjadi rekan tim selama kurang lebih 7 tahun dan saya khawatir mereka berpikir bahwa saya sudah berubah semenjak saya menjadi seorang pemimpin atau seorang Danruk. Jadi yang Bapak khawatirkan itu bukan karena pekerjaannya, Iya. tetapi bagaimana nanti hubungan Bapak dengan rekan kerja ke depannya? Ya, saya takut kalau hubungan saya dengan teman-teman yang lain setelah saya menjadi seorang pemimpin, hubungan kami menjadi canggung karena perbedaan jabatan. Kak, selain karena khawatir canggung dengan rekan kerja, apakah masih ada kekhawatiran lain yang Bapak rasakan? Saya juga khawatir jikalau saya salah mengambil keputusan.
Kalau keputusan saya ternyata memang kurang tepat, saya takut keputusan tersebut berdampak ke rekan tim saya dan mempengaruhi kinerja saya sebagai seorang pemimpin. Kalau dari beberapa yang Bapak ceritakan tadi, apa yang paling ingin Bapak dapatkan melalui coaching saat ini? Saya ingin menjadi lebih percaya diri akan kemampuan saya. Jikalau saya memang memiliki potensi untuk menjadi seorang danru, dan saya ingin bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Setelah sesi coaching ini selesai dan bisa berjalan dengan baik, perubahan seperti apa yang Bapak harapkan? Saya ingin menjadi orang yang lebih percaya diri, berani memimpin, dan tidak terlalu takut akan omongan orang di luar sana. Baik. Jadi kalau saya simpulkan, tujuan coaching kita hari ini adalah membantu Bapak menemukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi Komandan Regu. Apakah itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak rasakan? Ya, sudah sesuai. Baik, terima kasih karena sudah bercerita sejauh ini. Saya ingin mengajak Bapak melihat situasi ini lebih dalam lagi. Menurut Bapak, apa yang sebenarnya membuat Bapak sehingga merasa belum siap untuk mengikuti seleksi danru? Kalau dipikir-pikir, seperti yang saya katakan tadi, saya hanya selama 7 tahun ini, saya hanya menjadi seorang anggota. Saya belum punya kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Selama ini, ya saya hanya menjalankan tugas sebagai anggota saja. Boleh Bapak ceritakan lebih lanjut apa yang membuat Bapak berpikir bahwa Bapak ini belum memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin? Seperti yang saya katakan tadi, selama pengalaman saya belum pernah menjadi seorang pemimpin. Saya melihat danru harus bisa mengambil keputusan, mengatur anggota, dan bertanggung jawab terhadap timnya. Saya takut saya belum bisa memenuhi kriteria tersebut. Ketika Bapak katakan tadi bahwa Bapak belum bisa, apa yang terbayang di pikiran Bapak ketika Bapak mengatakan hal tersebut? Saya membayangkan jika suatu saat nanti saya salah mengambil keputusan dan membuat teman-teman saya menjadi kecewa terhadap kinerja saya dan membuat masa kepemimpinan saya menjadi berjalan dengan tidak baik. Apa yang paling Bapak khawatirkan jika hal itu benar-benar terjadi? Yang utama jika hal tersebut benar-benar terjadi, sudah pasti saya kehilangan kepercayaan dari atasan saya. Selain itu, saya juga takut kehilangan kepercayaan kepercayaan dari teman-teman saya. Saya juga takut dianggap tidak layak atau tidak pantas menjadi seorang danru. Apakah kekhawatiran yang seperti Bapak katakan tadi bahwa takut kehilangan kepercayaan dari teman-teman dengan takut dianggap tidak pantas menjadi danru, apakah itu benar-benar terjadi atau lebih kepada apa yang Bapak bayangkan? Kalau dipikir lagi, sebenarnya belum pernah terjadi. Hanya saja saya selalu terbayang jika hal tersebut memang terjadi. Menarik. Kalau
itu apa yang membuat bayangan itu terasa begitu kuat bagi Bapak? Karena saya rasa menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya sangat besar. Saya takut tidak bisa memenuhi harapan dari atasan saya. Menurutnya Bapak, apa makna kesempatan ini bagi Bapak? Makna kesempatan mengikuti seleksi Danru ini? Bagi saya itu bentuk kepercayaan dari atasan saya karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti seleksi tersebut. Makanya saya ingin memanfaatkannya dengan cukup baik. Kalau kesempatan itu sampai tidak Bapak ambil karena Bapak merasa ragu, bagaimana perasaan Bapak? Sudah pasti saya akan menyesal. Belum tentu kesempatan ini akan datang 2 kali. Mengapa saya tidak berani untuk mencoba saja? Jadi di satu sisi Bapak ingin berkembang, tetapi di sisi lain itu ada rasa ragu yang masih menahan Bapak. Apakah sudah betul seperti itu? Ya, betul sekali. Menurut Bapak, selama ini apa yang mungkin belum Bapak sadari mengenai kemampuan Bapak sendiri? Mungkin saya hanya fokus melihat kekurangan saya tanpa membandingkan dengan kelebihan yang saya miliki. Kalau boleh saya bertanya lagi, apa yang membuat atasan Bapak sehingga memilih Bapak untuk mengikuti seleksi Danru ini? Bagaimana menurut pendapat Bapak? Mungkin karena saya sudah memiliki pengalaman yang banyak dan selama saya bekerja, saya berusaha menjalankan tugas dengan baik. Selain pengalaman kerja yang sudah lumayan banyak dan juga sudah menjalankan tugas dengan baik, menurut Bapak apakah masih ada hal lain yang mungkin bisa menjadi pertimbangan atasan Bapak? Mungkin karena saya orang yang cukup disiplin dan bisa bekerja sama dengan rekan tim saya yang lain. Jadi kalau saya simpulkan, selama ini yang membuat Bapak ragu itu bukan karena tidak memiliki kemampuan, tetapi karena lebih banyak memikirkan kemungkinan kegagalan dibanding melihat kemampuan yang Bapak miliki. Apakah rangkuman ini sudah sesuai? Iya, saya rasa juga ternyata selama ini saya terlalu fokus akan ketakutan saya tanpa saya ketahui saya belum pernah mencoba kesempatan yang seperti itu. Sekarang saya ingin mengajak Bapak melihat pengalaman yang sudah Bapak miliki selama bekerja 7 tahun ini. Apakah pernah ada situasi di mana Bapak itu dipercayai untuk mengatur atau mengkoordinasi rekan kerja Bapak? Pernah. Pada saat itu ada suatu acara dari perusahaan, saya diminta untuk mengatur pembagian penjagaan area parkir dan mengkoordinasi teman-teman yang menjaga pada saat itu.
Bagaimana eh, pengalaman Bapak saat itu saat diminta untuk mengatur eh, dan mengkoordinasi teman-teman kerja Bapak? Awalnya sudah pasti saya gugup, tetapi setelah saya coba jalankan, ternyata saya bisa istilahnya kayak memimpin mereka dan dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala. Menurutnya Bapak, apa yang membuat kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar? Saya menjelaskan pembagian tugas dengan jelas dan baiknya juga teman-teman dapat bekerja sama dengan baik juga. Apa yang Bapak rasakan ketika kegiatan itu sudah selesai? Sudah pasti saya merasa senang dan juga lega. Saya ternyata dapat menyelesaikan tugas tersebut tanpa memikirkan kembali hal-hal yang membuat saya ragu akan menjalankan tugas tersebut. Kalau begitu, apa yang pengalaman tersebut menunjukkan tentang diri Bapak? Berarti saya sebenarnya sudah pernah memimpin jika kita membahas hal yang tadi. Hanya saja saya tidak menganggap itu sebagai pengalaman memimpin karena hanya 1 hari saja. Jadi saya merasa itu kurang untuk menganggapnya menjadi sebuah pengalaman. Selain pengalaman memimpin itu, menurut Bapak apa saja kekuatan yang selama ini sudah Bapak miliki? Saya memiliki beberapa kekuatan tersebut, seperti saya orang yang disiplin, bertanggung jawab, dan saya cukup tenang jika sedang menghadapi suatu masalah. Bagus sekali. Menurut Bapak, dari semua kekuatan itu, mana yang paling membantu Bapak jika nanti menjadi seorang guru? Mungkin yang saya rasa sudah pasti sikap tenang menghadapi suatu masalah dan bertanggung jawab akan masalah tersebut. Karena saya pikir seorang pemimpin harus bisa tetap tenang ketika menghadapi suatu masalah dan tetap bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Selain kekuatan yang sudah Bapak sebutkan tadi bahwa bersikap tenang dan bertanggung jawab, apa masih ada lagi yang dapat membantu Bapak mempersiapkan diri? Saya juga bisa belajar dari dan guru yang sekarang. Saya juga bisa meminta saran atau arahan atas mengenai apa yang perlu saya tingkatkan lagi untuk memenuhi kriteria menjadi seorang danru. Selain itu, apakah masih ada lagi? Saya bisa mulai lebih aktif saat briefing supaya terbiasa berbicara di depan banyak orang atau depan teman-teman saya. Baik Pak, dari pembicaraan tadi saya mendengar bahwa Bapak sudah menyadari bahwa sebenarnya memiliki pengalaman dan kemampuan yang dapat menjadi bekal menjadi seorang danru. Sekarang saya ingin mengajak Bapak menentukan langkah yang akan Bapak lakukan.
dari beberapa hal yang Bapak sebutkan tadi, seperti belajar dari Danru saat ini, meminta keputusan dari atasan, dan mulai aktif saat briefing. Menurut Bapak, mana yang paling Bapak ingin lakukan terlebih dahulu? Saya ingin memulai dari briefing. Saya ingin lebih aktif saat dan terus saya briefing rekan-rekan yang lain, karena selama ini saya lebih banyak mendengarkan, padahal mungkin saya juga bisa menyampaikan pendapat yang saya pikirkan atau yang saya miliki. Apa yang membuat Bapak memilih langkah tersebut? Karena menurut saya, kalau saya berani berbicara di depan teman-teman, saya menjadi lebih terbiasa. Jadi kalau benar-benar saya menjadi seorang danru, saya tidak gugup lagi jika harus berbicara di depan banyak orang atau teman-teman saya. Menurut Bapak, seperti apa bentuk lebih aktif yang Bapak ingin lakukan? Misalnya saat briefing, saya mulai memberikan pendapat tentang ide atau pemikiran saya, menyampaikan informasi yang saya ketahui, atau seperti membantu mengingatkan teman-teman mengenai pembagian tugasnya. Oh, bagus sekali, Pak. Selain itu, langkah apa yang Bapak ingin lakukan? Saya juga ingin meminta masukan dari Danru sekarang. Saya ingin tahu apa saja kemampuan yang perlu atau yang harus saya tingkatkan untuk menjadi seorang danru yang baik, karena saya langsung bertanya ke seorang danru, jadi sudah pasti saran yang dia berikan bisa masuk pada saya. Menurut Bapak, kapan waktu yang tepat untuk meminta masukan tersebut kepada atasan Bapak? Mungkin setelah selesai shift minggu ini, saya rasa agar suasananya tidak terlalu sibuk dan tidak mengganggu pekerjaan mereka. Baik. Kalau semisal nanti Bapak sudah mendapatkan masukan yang ternyata tidak sesuai dengan harapan Bapak, apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan mencoba tetap menerimanya sebagai bahan pembelajaran. Mungkin memang masih ada kekurangan yang perlu saya perbaiki. Menurut Bapak, apa yang menjadi tantangan terbesar saat menjalankan rencana ini? Saya rasa tantangannya sudah pasti rasa malu dan takut dinilai buruk atau apapun itu dari teman-teman saya. Kalau rasa takut itu muncul, apa yang akan mengingatkan Bapak untuk terus tetap melangkah? Saya akan mengingat bahwa tujuan saya adalah berkembang. Kalau saya terus takut, saya tidak akan pernah berani untuk mencobanya. Baik, Pak. Kalau boleh saya rangkum, langkah yang akan Bapak lakukan itu adalah mulai aktif saat briefing. Iya. Dan meminta masukan dari danru yang sekarang, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk terus belajar memimpin. Apakah sudah sesuai dengan Bapak rasakan? Iya, sudah sangat sesuai.
Sebelum kita akhiri sesi coaching saat ini, saya ingin mengajak Bapak merefleksikan sedikit. Setelah mengikuti sesi coaching ini, apa hal paling berharga yang Bapak dapatkan? Saya baru menyadari kalau ternyata saya tidak benar-benar tidak mampu. Saya hanya terlalu terpaku pada rasa takut dan kekhawatiran saya sendiri. Apa yang berubah dari cara pandang Bapak dibanding sebelum coaching dimulai? Sebelumnya saya selalu berpikir bahwa saya belum pantas menjadi seorang danru, tapi sekarang saya merasa saya memang masih perlu belajar untuk meningkatkan apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang danru. Tetapi saya juga sudah memiliki sebuah pengalaman yang bisa saya jadikan bekal untuk jikalau saya memang menjadi seorang danru. Bagaimana perasaan Bapak saat ini saat sudah bercerita? Saya menjadi lega dan lebih percaya diri lagi. Saya juga jadi lebih bersemangat untuk mencoba segala kesempatan yang datang kepada saya. Kalau beberapa bulan ke depan Bapak berhasil menjadi seorang danru, menurut Bapak apa hal yang paling ingin Bapak lakukan sebagai seorang pemimpin? Sebelum saya berpikir saya belum pantas menjadi danru, sekarang saya merasa memang perlu belajar, tapi saya juga sudah memiliki pengalaman yang bisa menjadi bekal. Luar biasa. Saya senang mendengar komitmen Bapak hari ini. Kalau saya simpulkan, hari ini Bapak menyadari bahwa kesempatan mengikuti seleksi danru merupakan bentuk kepercayaan dari atasan terhadap kemampuan yang Bapak miliki. Hambatan terbesarnya itu hanya bukan kekurangan kemampuan, tetapi rasa ragu terhadap diri Bapak sendiri. Melalui sesi ini Bapak telah menentukan beberapa langkah yang akan Bapak lakukan, yaitu mulai aktif saat briefing, meminta saran dari danru yang sekarang, dan terus belajar memimpin melalui pengalaman sehari-hari. Apakah rangkuman tersebut sudah sesuai dengan apa yang Bapak rasakan? Saya rasa iya, itu sudah sesuai. Baik, terima kasih atas keterbukaan dan kesediaan Bapak untuk mengikuti sesi coaching hari ini. Saya mengapresiasi komitmen Bapak untuk terus mengembangkan diri. Semoga rencana yang telah Bapak susun dapat berjalan dengan baik dan menjadi awal menuju tujuan Bapak menjadi seorang danru. Semoga sukses selalu, Pak. Terima kasih.